Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kembali kita dipertemukan karena Allah dalam rangka kegiatan rutin yaitu taklim ba'da subuh. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini pun kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai macam manfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini saya mengambil judul yaitu dan janganlah engkau berdusta. Jangan ada dusta di antara kita. Ini nggak ada kaitannya dengan yang viral itu, Pak. Ya, banyak berdusta ya. Jadi kita memperingatkan diri kita sendiri ya, bahwa ada larangan untuk berdusta. Karena dusta ini sangat bahaya, Pak, sangat dahsyat, baik bagi dirinya sendiri atau kepada orang lain. Baik itu dusta kecil maupun dusta besar. Termasuk menyebar hoax itu, Pak. Menyebar hoax. Ini bahayanya bisa menjadikan jariah sayyi'ah. Apa itu? Amal jariah sayyi'ah. Keburukan ya, amal jariah keburukan. Iya, dosa jariah, Pak, betul, Pak. Jadi ya maka perlu hati-hati dalam mengeser ya. Bahkan sekedar bercanda ya, untuk membuat orang lain tertawa dengan berdusta, itu pun dikatakan oleh Nabi celaka. Kata Nabi SAW, wailul lillati yuhaddisu fayakdibu liyudhika bihil qauma wailul lahu. Celakalah bagi orang yang bicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Maka kata Nabi, wailul lahu, celakalah dia. Wailul lahu, celakalah dia. Ada di hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, dusta kecil misalnya apa? Ada dusta kecil, ada dusta besar. Misalnya dusta kecil itu kalau telat datang, telat hadir, ya, dengan alasan macet. Padahal kesiangan, Pak. Tapi dia mengatakan jalanan macet. Nah, itu dusta, Pak. Atau bannya kempes. Tadi kempes. Sehingga ngulur waktu. Jadi telat gitu. Padahal aslinya dia kesiangan gitu. Nah, atau ada dulu kalau anak disuruh untuk beli sesuatu di toko, misalnya beli gula, telur itu, suka malu, Pak ya. Anak itu bilang, "Dah tokonya udah tutup, Bu." Malu.
bawa tentengan itu ya dari warung. Ya. Walaupun sekilas tidak bahaya dusta kecil ini, namun ini bibit ketidakjujuran yang akan menjadi kebiasaan. Dusta satu ditutupi dengan dusta kedua ditutupi dengan dusta ketiga, dan seterusnya. Ya. Saya mengutip dari medsos, yaitu Quosio, itu mengatakan seorang pendusta akan dibela oleh para pembohong, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, dan didoakan oleh kaum munafik. Ya. Itu karena Quosio. Kenyataannya kalau kita lihat realnya, nyatanya begitu Pak ya. Ya. Ternyata benar. Itu dusta-dusta yang membahayakan dari segi dusta kecil. Dusta besarnya apa Pak? Contohnya Pak? Yaitu berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ini juga sangat bahaya Pak. Kalau sampai mati dalam keadaan berdusta seperti itu, pasti tempat tinggalnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka timbul larangan berdusta. Ini bisa menjadikan seseorang tidak melakukan kemaksiatan. Dulu Pak dikisahkan ada seorang pemuda itu yang ingin masuk Islam di zaman Rasulullah. Jadi seorang pemuda itu tertarik masuk Islam, apalagi orang-orang di sekitarnya sudah masuk Islam duluan. Ia menyaksikan tetangga-tetangganya menjadi Muslim yang hidup dalam ketentraman dan kedamaian. Namun pemuda itu mengganjal yang membuat ragu pemuda tersebut dalam hatinya. Karena kebiasaan pemuda itu sering berbuat maksiat, berdusta, sehingga takutnya nanti kalau dia menghadap Rasulullah, maka kebiasaan itu akan dilarang. Jadi ia pun ragu-ragu ingin menemui Nabi untuk menyatakan niatnya memeluk Islam, atau nggak usah menemui sama sekali. Namun rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Pemuda tersebut lalu akhirnya menemui Rasulullah SAW di sebuah majelis dan mengutarakan niatnya untuk memeluk Islam. Setelah ketemu Rasulullah dan diislamkan oleh Rasulullah, pemuda itu ternyata gembira, Pak. Ya. Kenapa gembira? Karena Rasulullah tahu bahwa anak ini, pemuda ini suka maksiat, tetapi Rasulullah tidak menyinggung sama sekali, tidak melarang sama sekali tentang kemaksiatannya. Cuman Rasulullah mengasih satu kata kepada pemuda itu, yaitu jangan dusta, jangan bohong. Ya. Dikata pemuda itu bergumam dengan hati yang lega, sampai akhirnya ketika dia kan udah seneng tadi ya, cuman intinya jangan bohong. Berarti menurut dia ini kemaksiatan, entah itu zina, entah itu judi, masih dilakukan. Tetapi kata-kata dari Rasulullah tadi terpatri dalam hatinya. Sehingga ketika pemuda tadi punya hasrat untuk berzina, dia teringat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, jangan dusta.
Maka pemuda itu mengundurkan niatnya. Dia takut kalau nanti ketemu Rasulullah ditanya, dari mana engkau? Kalau aku melakukan, pasti nanti aku berbohong. Sehingga aku melanggar janji kepada Rasulullah SAW. Begitu juga dengan maksiat-maksiat lainnya. Dia selalu ingat perkataan Rasulullah. Akhirnya pemuda tersebut sadar bahwa hal yang dianggapnya mudah itu adalah cara yang halus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar dia tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ya. Jadi hanya dikatakan jangan dusta, jangan bohong. Ternyata ini merupakan kunci yang sangat dahsyat. Nah, di zaman sekarang kebohongan seolah menjadi kebiasaan. Ya. Seperti tadi, bohong satu ditutupi dengan bohong kedua dan seterusnya. Ada yang Pak seperti ini Pak. Nah, dusta itu kan melakukan atau mengucapkan perkataan yang tidak sebenarnya. Kedustaan atau kebohongan itu kalau dalam agama dikatakan kazab atau kazib ya. Atau kharrasun ya. Sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 10 itu. Secara umum bahwa pendusta itu dilaknat, terkutuk. Kata Az-Zariyat ayat 10 tadi, utilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Jadi yang sering-sering berdusta hati-hati, karena ketika berbohong, berdusta, Allah kutuk gitu. Memang nggak terasa kutukan Allah itu di dunia ini, tapi cepat atau lambat pasti akan menuai. Nggak tahu cara Allah gimana. Mungkin bisa dengan cara dipermalukan, dihinakan, ya. Bahkan juga dikatakan nanti di hari kiamat orang-orang yang berdusta itu pasti celaka. Fawailul yauma idzil mukadzibin. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Fawailul yauma idzil mukadzibin. Itu ada di Mutaffifin ayat 10, ada di At-Tur ayat 11 dan lainnya. Begitu juga Rasulullah sudah jauh-jauh mengingatkan kepada kita semua dampak dari berbohong. Dampaknya bahwa kelak orang yang suka berbohong, orang pendusta ini akan mendapat stempel dari Allah sebagai orang pendusta. Jadi di hari kiamat nanti Pak, orang yang suka dusta, pembohong, itu ada stempelnya. Jadi mudah dicari oleh malaikat, tinggal dipetok aja udah. Ini pendusta, pembohong. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wal kadziba, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazallur rajula yakdibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaba. Jika seseorang sukanya berdusta
dan berupaya untuk berdusta, ya dusta satu, dusta kedua, ya untuk menutupi dusta-dusta sebelumnya, maka ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ya, jadi punya stempel pendusta. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dan celakanya lagi, selain tercatat sebagai pendusta, Rasulullah juga memperingatkan akan pedihnya siksa kubur bagi orang-orang yang suka berbohong. Kelak orang yang suka pendusta di alam kubur itu mulutnya disobek sampai ke telinga. Kalau kita sobek sedikit aja udah sakit, Pak. Ini disobek sampai telinga. Kata Rasulullah, ra'aitu rajulaini atayani. Aku melihat dalam mimpi dua malaikat. Keduanya berkata, malaikat itu berkata, alladzi ra'aituhu yusaqu sidquhu fakadzdzab yakdibu bil kadzbahi yakdibu bil kadzbati yuhmalu anhu hatta tabaluhul afaqa wa yusbahu bihi ila yaumil qiyamah. Orang yang engkau lihat mulutnya disobek hingga telinga adalah para pembohong. Ia berbohong hingga kebohongannya tersebut dibebankan kepadanya hingga mencapai ufuk. Maka dibuatlah ia diberi beban seperti itu hingga sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itulah beberapa kecelakaan orang-orang yang sering berdusta. Selain nanti punya stempel, juga waktu di alam kubur pun sudah disiksa sedemikian hebatnya. Jadi marilah saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah untuk senantiasa menghindari kedustaan, walaupun hanya bercanda tadi, Pak. Apabila terlanjur gimana, Pak? Kita kan sering bercanda itu. Kadang-kadang dusta juga. Ya, ya banyak istighfar aja lah. Bertobat. Karena memang kadang-kadang ya kita suka lalai kan dalam bercanda ya. Ini kebanyakan biasanya para pelawak yang suka berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Nah, dusta ini banyak cabang, Pak, ternyata. Kalau kita kan tahunya biasanya dusta itu di antara manusia, ya Pak ya. Tapi ternyata diinformasikan di Al-Quran itu ada berbagai macam dusta. Dusta kepada Allah, dusta kepada Rasulnya, dusta kepada ayat-ayat Allah, dan lain sebagainya. Coba kita urut dulu dari dusta kepada Allah. Dusta atau berbohong atas nama Allah. Silakan dibuka di An-Nahl ayat 116, Pak. Surat ke-16 ayat 116. Wala taqulu lima yasifu al-sinatukumul kadhiba hada halalu wa hada haramul litaftaru alallahil kadhib innal ladina yaftaruna alallahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal, ini haram.
untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Pasti celaka karena nggak untung. Karena dusta-dusta seperti itu dikarenakan hanya mengikuti persangkaan, Pak. Yang mengatakan ini halal, ini haram, itu sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan persangkaannya, bukan berdasarkan dalil. Kesini ikut, kesono ikut, padahal yang diikutin tadi hanya membuat kebohongan. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. An-Naml 116. Surat 6 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanya membuat kebohongan. Ya. Jadi semua berdusta atas nama Allah, membuat sesuatu yang tidak disyariatkan untuk menyesatkan orang dari jalan Allah, sesuai dengan persangkaannya, sesuai dengan keinginannya. Kan kadang-kadang orang yang penting kan baik gitu. Jadi saya ikutin aja kebaikan itu, tapi tidak mencari dasar kebaikannya itu dari mana. Jadi ini bahayanya berdusta kepada Allah. Kemudian dusta kepada ayat. Dusta kepada ayat kita buka masih di Al-An'am ayat 4 dan 5. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka, semuanya selalu diingkari. Jadi mendustakan ayat. Ayat kelimanya, waqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum wa sawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Jadi berita Al-Quran itu hanya diolok-olok, hanya didustakan, tidak bisa dimasukkan dalam hati. Nah, inilah orang yang sering berdusta ini pun dikatakan celaka di dalam surat Al-Jaziyah ayat 7 dan 8. Wailul likulli affakin asim. Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi summa yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Fabassirhu bi'ada bil alim. Yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan tidak pernah mendengar. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.
Itulah orang-orang yang berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah. Pasti ujung-ujungnya azab. Zaman sekarang masih ada ya? Masih ada nggak Pak? Orang yang berdusta, mendustakan Al-Quran ini. Ya, banyak ya Pak ya. Nah kemudian yang ketiga, dusta kepada Rasul. Tadi dusta kepada Allah, dusta kepada ayat-ayat Allah, sekarang dusta kepada Rasul. Bisa dibuka di surat ke-29 Al-Ankabut ayat 18. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamum min qablikum. Dan jika kamu mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Dan kewajiban rasul itu hanya menyampaikan agama Allah dengan jelas. Ya. Ini dikisahkan orang yang mendustakan rasul itu umat-umat terdahulu, Pak. Lalu orang-orang penduduk negeri Hijr itu mendustakan para rasul. Ini kalau nggak salah penduduk Hijr ini zaman Nabi Saleh. Mereka menyangkal adanya rasul-rasul. Maka turun ayat ke-15 surat Al-Hijr ayat 80. Allah berfirman, "Walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin." Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul. Masih banyak lagi lah. Selain penduduk Hijr, ada juga penduduk Ad, penduduk apa lagi Pak? Samud, ya, kaum Nuh, gitu ya. Dan lain sebagainya. Semua mereka itu mendustakan rasul-rasul, maka kata Allah, mereka pantas merasakan azabku. In kulli illa kazzabar rasula fahaqqa iqab. Itulah kisah zaman dahulu yang menentang para rasul, mengingkari, mendustakan, sehingga ujung-ujungnya pasti azab. Nah, dampak mendustakan rasul ternyata banyak akibatnya, Pak. Dampak mendapat apa? Mendustakan rasul. Silakan, Pak. Ini digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Qamar, surat 54 ayat 18 sampai 34. Al-Qamar 54 ayat 18 sampai 34. Di mana ayat 18 sampai 21 itu menceritakan orang yang mendustakan Rasul akan diturunkan angin kencang sehingga mereka bergelimpangan. Wah, ini udah kacau balau, Pak. Kemudian ayat 23 sampai 31 akan diperdengarkan suara keras yang menggelegar, yang bisa memekakkan telinga. Wah, buyeng, Pak. Kita mungkin dengar sound horor aja udah buyeng, Pak. Ya. Apalagi ini suara yang menggelegar, yang memekakkan telinga. Maka jadilah mereka itu batang-batang kering yang lapuk, rontok, Pak. Ayat 33 dan 34-nya, dikirimlah angin beserta batu-batu. Kayak apa itu? Serbu gitu, angin sama batu-batu. Maka keesokan harinya terlihatlah manusia bergelimpangan dalam keadaan terhina. Nah, itulah dicontohkan kisah-kisah orang terdahulu, orang yang mendustakan Rasul akan mendapatkan kecelakaan waktu di dunia saja. Itu sudah diperlihatkan. Apalagi nanti azab di akhirat.
Zaman sekarang masih ada Pak yang mendustakan Rasul? Karena Rasulnya udah nggak ada sekarang Pak. Ya, orang dengan menghina, mendiskreditkan, nah itu bahaya. Kemudian yang keempat yaitu dusta pahala. Dusta pahala, ada juga orang yang mendustakan pahala ini. Padahal pahala itu kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Maka kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Ya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Wa ma yu'ni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ya. Jadi ada juga orang yang mendustakan pahala, tidak akan mendapatkan kebaikan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dusta agama. Ini Bapak udah tahu semua nih dusta agama. Surat apa Pak? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Yaitu orang yang tidak peduli dengan anak yatim adalah pendusta agama. Yaitu orang yang tidak mau memberi orang miskin, yaitu pendusta agama. Ya. Benar ya Pak ya? Jadi jangan sampai kita berbohong, nggak mau memberi pertolongan kepada anak yatim yang memang memerlukan, dan juga kepada orang yang miskin. Padahal kita ada. Banyak orang mengatakan kalau ada pengemis lagi nggak ada, padahal ada. Nah itu kikir pelit seperti itu dalam wilayah kedustaan. Kata Al-Fajr 17:18, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaddu ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Jangan sampai kita tidak mengajak atau kita mengajak untuk tidak memberi makan orang miskin, Pak. Celaka, Pak. Iya. Dulu saya ada kisah ini, tapi ini nggak tahu ini kisah ini hadis atau bukan. Tapi ada khotib yang sudah menyampaikan ini, Pak. Ini saya ambil, Pak, sebagai pelajaran nanti, Pak. Orang yang kikir itu kan dalam ialah kedustaan. Akibat kekikirannya ini yang kita ambil, Pak. Dulu ada seorang istri yang taat kepada suami, dan ketika suami istri ini sedang makan bersama, ini keluarga yang berada, Pak, keluarga kaya lah itu. Ketika saat makan bersama ada pengemis yang datang. Lalu si istri itu nemuin pengemis. Pengemis itu mau minta sesuatu. Karena dia taat, dia lapor pada suami. Mas, ada pengemis mau minta makan. Gak usah, gak ada makanan di sini. Nah ini kedustaannya udah bohong. Ya. Bohong. Padahal dia sedang makan itu. Suruh pergi aja. Karena istri ini taat, ya diomongkan aja sama pengemis itu. Maka pergilah pengemis. Dalam waktu tertentu, keluarga ini bangkrut, Pak. Cerita singkatnya, keluarga ini bangkrut. Sampai suami istri tadi bercerai.
Setelah bercerai, istrinya lewat masa idah dapat jodoh lagi. Dan jodohnya orang kaya lagi. Nah, pintar juga nih perempuan ini. Iya. Nah, ketika sedang makan bersama, datanglah pengemis. Kasusnya hampir sama ini. Maka si istri tadi menyamari pengemis. Pengemisnya minta sesuatu. Maka dilaporkan kepada suami. Sama suaminya, kalau tadi kan diusir, kalau ini dikasih. Bungkuslah satu makanan dan beberapa uang. Lalu diberikan kepada pengemis. Setelah memberikan kepada pengemis, si istri itu netes air matanya, Pak. Sedih. Ketahuan sama suaminya. Kenapa engkau menangis? Ditanya gitu. Kenapa engkau sedih kelihatannya? Apa yang diberikan pengemis tadi sedikit? Atau kamu menyesal? Apa kata istrinya? Ya suamiku. Pengemis tadi adalah mantan suamiku. Mantan suaminya. Maka suaminya yang baru itu menghibur. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tahukah kamu, kata suaminya tadi, dulu ketika kamu bersama suamimu itu, ketika kamu sedang makan, yang mengemis itu saya. Yang mengemis saya. Lalu aku diusir. Tapi engkau berkata dengan lembut. Tapi kekikiran suamimu itulah yang menjadikan mereka disempitkan rezekinya. Jadi suaminya ternyata yang mengemis dulu sekarang jadi suaminya. Dan diberikan keleluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadikan pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita berdusta karena mau ngasih sesuatu kepada pengemis tapi bilang nggak punya apa-apa. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau nggak ngasih ya nggak ngasih aja. Jangan sampai ada kedustaan. Nah, itulah contoh-contoh kedustaan yang dilarang oleh agama. Walakin akan tetapi agama juga memberi toleransi dalam kedustaan. Jadi Islam membolehkan dusta, tapi hanya 3. Selain itu nggak boleh. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Syihab. Qala Ibnu Syihab walam asma irakhasu fi say'in mimma yaqulun nasu kadzibun illa fi salasin. Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada 3 perkara. Yang pertama yaitu al-harbu, yaitu peperangan, wal islahu bainanas, yaitu mendamaikan orang yang berselisih, dan yang ketiga wa hadisur rajulim ra'atahu wa hadisul mar'ati zaujaha, yaitu perkataan suami kepada istri atau istri kepada suami untuk tujuan membawa kebaikan. Jadi suami boleh berbohong untuk tujuan kebaikan. Contohnya apa, Pak? Ya, bohong sama istri ini contohnya apa? Ini diungkapkan oleh ulama ini. Misalnya istri masak keasinan, Pak. Ini yang boleh bohong ini. Ya. Istri masak keasinan. Nah, itu untuk meredamkan kayak begitu. Padahal aslinya asin gitu. Ya. Iya. Kawin lagi. Ya kalau berani nggak apa-apa, Pak. Ya. Ya. Jadi itulah
kebohongan, kedustaan yang dibolehkan dalam agama, yaitu dalam hal peperangan untuk mendamaikan orang yang berselisih, dan berbohong terhadap istri atau istri pada suami dalam hal tujuan kebaikan. Itulah macam-macam dusta yang yang ujungnya neraka, kecuali yang dibolehkan. Semua kita bisa menghindari kedustaan-kedustaan. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita senantiasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang benar dan kejujuran. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada tambahan, silahkan. Udah mau suruh ya? Oh iya Pak, Pak, silahkan Pak. Ada salah satu ustaz menjelaskan jika Rasulullah makanannya enak gitu ya, asinan gitu. Yang dia bilang itu ke istrinya, wah makanan ini tidak seperti biasanya, luar biasa. Ayo kita makan bareng gitu. Dia cicipin asin. Nah itu cara yang ngasih tahu kayak gitu. Iya. Halus ya Pak ya. Halus. Iya. Jadi puji dulu, terus cara kasih tahunya agak apa? Kasih link kan, lebih baik ya. Betul. Tadi Pak, coba pasti kan. Itulah seorang suami yang tabiatnya baik gitu Pak. Iya. Halus. Beda kalau yang tipenya kasar. Lu masa keasinan lu. Mau kawin lagi lu gitu. Ya, terima kasih Pak Anto. Jadi memang perlu perkataan yang halus, yang lembut ya. Para suami perlu belajar. Ya istri juga Pak. Itu sebenarnya ada caranya. Betul, memang ada adabnya Pak. Semuanya itu, walaupun berbohong tapi ada adabnya. Baik ya, kita akhiri. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.